Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nabila Ikanggraini dengan NIM 58, saya Komang Lucia Dewi dengan NIM 50, dan saya Reni Raniza dengan NIM 53. Di sini kami akan membawakan materi mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun ungu. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa menguasai prinsip ketiga dalam melakukan eksperimen uji ekstrak daun ungu terhadap aktivitas antibakteri. Materi singkat: tanaman daun ungu merupakan tanaman obat tradisional yang digunakan untuk mengatasi peradangan, basir, luka, infeksi, dan penyakit kulit karena relatif aman dan efek sampingnya rendah. Daun ini mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan triterpenoid yang berperan sebagai antibakteri. Flavonoid bersifat antioksidan dan merusak membran bakteri. Alkaloid menghambat sintesis DNA, tanin mengendapkan protein, dan saponin meningkatkan permeabilitas membran sel. Ekstrak daun ungu terbukti mampu menghambat bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Aktivitas antibakterinya umumnya diuji dengan metode difusi cakram atau sumuran melalui pengamatan zona hambat. Ekstraksi biasanya menggunakan etanol 70% untuk memperoleh senyawa aktif. Mekanisme utamanya adalah merusak membran sel bakteri hingga terjadi kebocoran dan lisis, sehingga daun ungu berpotensi dikembangkan sebagai antibakteri alami yang ramah lingkungan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan: 1 cawan Petri, 2 gelas ukur, 3 beker gelas, 4 pipet tetes, 5 pembakar spiritus, 6 spatula, 7 neraca analitik, 8 isolasi, 9 kertas HPS, 10 label kertas, 11 kompor, 12 mikropipet. Bahan yang digunakan: 1 ubi ganyong, 2 agar-agar, 3 gula, 4 ekstrak daun ungu, 5 alkohol, 6 bakteri. Prosedur percobaan. Yang pertama, pembuatan media agar. Sterilkan tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol 70%, kemudian sterilkan cawan Petri di autoklaf. Cuci umbi ganyong sampai bersih, timbang, kemudian potong-potong dengan setebal 1 cm x 1 cm sebanyak 150 gram. Didihkan potongan umbi ganyong dalam 500 ml air, saring air rebusannya, dan tambahkan air hingga volume mencapai 500 ml. Pindahkan ke panci lain, lalu tambahkan gula putih 5 gram dan agar 8 gram. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Tuangkan ke dalam cawan Petri sebanyak setengah volume cawan Petri tersebut. Kemudian buat media tersebut sebanyak 3 buah. Dinginkan, kemudian tutup dengan selotip, bungkus dengan kertas steril dan simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, proses menumbuhkan bakteri. Sterilkan terlebih dahulu tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol 70%, lalu siapkan terlebih dahulu larutan ekstrak daun ungu dengan konsentrasi 5%, 10%, 25%, dan 50%. Siapkan media yang sudah dibuat dan dibagi 3 dengan cara digaris. Media yang sudah dibagi 3 pada masing-masingnya diletakkan cakram, yaitu dengan 1 untuk kontrol negatif, 1 untuk kontrol positif, 1 untuk ekstrak 5%, 1 untuk ekstrak 10%, 1 untuk ekstrak 25%, dan 1 untuk ekstrak 50%. Diamkan hingga tetesan ekstrak pada media mengering, lalu siapkan biakan bakteri yang akan digunakan. Tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut. Segera tutup cawan Petri yang sudah berisi biakan, lalu dilakban transparan, diberi label, dan bungkus dengan kertas steril. Kemudian diinkubasi biakan selama 24 jam. Pembahasan, ekstrak daun ungu menunjukkan aktivitas antibakteri pada seluruh konsentrasi yaitu 5%, 10%, 25%, dan 50% karena kandungan metabolit sekundernya terutama flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Mekanisme kerjanya melibatkan beberapa jalur. Flavonoid merusak membran sel bakteri dan mengganggu permeabilitas sehingga terjadi kebocoran komponen intraseluler. Alkaloid menghambat sintesis DNA dan metabolisme sel. Tanin mengendapkan protein pada dinding sel sehingga struktur sel terganggu.
Sedangkan saponin meningkatkan permeabilitas membran hingga menyebabkan lysis sel. Kombinasi mekanisme ini membuat pertumbuhan bakteri terhambat bahkan mengalami kematian. Perbedaan zona hambat pada hasil duplo lebih menunjukkan variasi teknis dibanding dengan perbedaan mekanisme kerja. Namun, kecenderungan meningkatnya daya hambat pada konsentrasi tertentu tetap menggambarkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin banyak senyawa aktif yang berdifusi dan berinteraksi dengan sel bakteri. Dengan demikian, efektivitas antibakteri daun ungu bergantung pada kemampuan senyawa aktifnya dalam menembus dan merusak sistem sel bakteri melalui mekanisme biokimia yang kompleks. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.